Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Tony Aprianto. Di sini saya akan menjelaskan my business. Oke, di sini saya menjelaskan bisnis dengan jasa desain promosi produk menggunakan model kanvas. Bisnis model kanvas (BEMS) atau BMC adalah kerangka kerja yang dikenal banyak untuk mendefinisikan model bisnis startup. Kanvas disusun dengan tujuan untuk menjelaskan, menilai, memvisualisasikan, serta mengubah model bisnis sehingga kinerja yang dihasilkan oleh startup lebih maksimal. Model bisnis ini bisa diterapkan oleh semua jenis startup tanpa terbatas sektor usaha. Jadi semuanya bisa menggunakan bisnis model kanvas. Nah, bisnis model kanvas, elemen bisnis model kanvas. Sebuah bisnis memerlukan sebuah strategi yang dapat menunjang jalannya sebuah usaha ke depannya. Untuk bisnis model kanvas menjadi salah satu tools untuk menciptakan strategi bisnis, dan sebelum menciptakan strategi bisnis, ada baiknya mempersiapkan ke-9 hal berikut ini. Nah, jadi ini ada beberapa contoh elemen-elemen yang ada di dalam bisnis model kanvas yang seperti yang dijelaskan sebelumnya. Nah, ini ada customer segment, revolution, value proposition, channels, dan lain-lain, dan akan dijelaskan berikut ini. Nah, di sini saya sudah membuat bisnis model kanvas yang tadi ya, jasa desain produk. Nah, di sini saya akan menjelaskan semua dari elemen-elemen berikut ini. Yang pertama, elemen customer segment. Elemen pertama yang harus Anda miliki dalam memulai bisnis model kanvas ini adalah menentukan segmen pelanggan yang mana akan menjadi target bisnis. Misalnya salah satu maskapai penerbangan mengeluarkan 2 produk untuk memenuhi kebutuhan segmen pelanggan yang berbeda, atau stasiun TV yang menyajikan acara berbeda untuk memenuhi segmen pelanggan yang berbeda juga. Nah, di sini customer segment yang saya berikan untuk bisnis model kanvas di jasa desain produk ini adalah satu, toko dengan sistem penjualan online, yaitu toko-toko yang berjualan secara online yang membutuhkan desain untuk produknya, dan toko yang dijual secara offline ya, contohnya seperti mereka membutuhkan spanduk atau brosur dan lain-lain, atau perusahaan yang menjual jasa yang biasanya brosur atau spanduk untuk menunjukkan kantor mereka atau yang lain-lain juga. Dan selanjutnya ada value proposition. Ini adalah sekat yang merupakan keunggulan produk apa saja yang sesungguhnya poin-poin yang dapat mendatangkan manfaat yang ditawarkan perusahaan bagi customer segment. Hal ini menjadi kesempatan bagi Anda untuk menjabarkan keunggulan yang membedakan bisnis Anda dengan bisnis yang lain. Nah, di sini untuk jasa desain ini di value proposition-nya adalah satu, mendesain produk sesuai kebutuhan. Jadi ketika konsumen ingin membuat A dengan desain yang A atau B, jadi harus disesuaikan. Dan juga ada memfoto produk yang akan diiklankan. Nah, nanti di slide selanjutnya akan dijelaskan foto produk itu seperti apa. Mencetak hasil desain, membantu mempromosikan secara online. Jadi kita nggak hanya mendesainnya saja, tapi kita juga membantu dalam segi mempromosikan secara online produk yang mereka pasarkan. Selanjutnya ada channels. Melalui menggunakan channels yang tepat, Anda baru bisa menyampaikan value proposition kepada customer segment. Jadi cobalah berpikir channels yang ingin Anda gunakan dengan baik, karena penentuan channels adalah salah satu elemen penting bagi keberhasilan sebuah bisnis. Nah, di sini channels-nya ada di media sosial, pameran atau eksibisi. Jadi kita bisa menunjukkan di pameran atau eksibisi dan juga di brosur. Selanjutnya ada di revenue stream. Revenue stream merupakan bagian yang paling vital di mana organisasi memperoleh pendapatan dari pelanggan, elemen yang harus dikelola semaksimal mungkin untuk meningkatkan pendapatan bisnis. Jangan sampai ada bahan baku produk atau kinerja yang tidak maksimal dimanfaatkan secara maksimal. Nah, di sini karena di sini desain produk, jadi kita itu bisa di sini yang
revenue stream-nya kita adalah jasa desain produk. Nah, jadi produk-produk yang mereka ingin membuat untuk kemasannya ataupun spanduknya ataupun bannernya juga kita bisa buat. Nah, di sini dan juga jasa desain, jasa foto produk. Jadi nggak semuanya itu ya, nggak semua yang didesain, tapi juga ada yang membuat foto untuk tampilan di produknya. Selanjutnya ada di Key Resource. Key Resource adalah sekat dalam bisnis model kanvas yang berisikan daftar sumber daya sebaiknya direncanakan dimiliki perusahaan atau mewujudkan value proposition mereka. Semua jenis sumber daya melalui pengelolaan bahan baku, penataan sumber daya manusia, dan penataan proses operasional menjadi perhatian dalam membuat model bisnis. Nah, di sini ada key resource-nya adalah peralatan fotografi untuk foto produk tadi, peralatan desain digital untuk membuat desain digital, nah, dan studio fotografi, di mana di fotografi untuk memfoto produk juga ya. Nah, di sini peralatan fotografi seperti kamera, lighting, atau yang lain-lainnya, dan peralatan desain digital itu seperti Corel, Photoshop, dan AI, ataupun yang lainnya. Nah, customer relationship. Ini merupakan elemen di mana perusahaan menjalin ikatan dengan pelanggannya. Perlu pengawasan yang ketat, intensif agar pelanggan tidak mudah berpaling ke bisnis yang lain karena jalinan hubungan yang kurang baik. Nah, di sini makanya customer relationship-nya itu bisa langsung kita datang ke customer-nya ataupun secara online. Dan juga kita sering mengadakan dengan potongan-potongan harga untuk pelanggan. Jadi nggak seharus dengan potongan harga mungkin bisa mengikat sebuah konsumen untuk memakai jasa kita. Selanjutnya ada key activities. Key activities adalah semua aktivitas yang berhubungan dengan produktivitas bisnis yang berkaitan dengan sebuah produk, di mana kegiatan utamanya adalah menghasilkan proporsi nilai. Nah, key activities-nya itu ada memfoto produk yang akan dipromosikan, membuat desain produk, menawarkan jasa membantu promosi secara online, dan lain-lain ya. Di sini ada 4 bentuk penawaran jasa secara online untuk aktivitinya. Nah, jasa secara online ini kita memasarkan produk kita, jasa kita secara online ya. Selanjutnya ada kayak partnership. Elemen ini berfungsi untuk perorganisasian aliran suatu barang atau layanan lainnya. Posisi partner kunci sebuah tersebut bermanfaat untuk efisiensi dan efektivitas dari key activities yang telah dibuat. Tak ada salahnya untuk menjalin hubungan untuk menciptakan siklus bisnis. Nah, di sini ada key partnership yang dibutuhkan untuk jasa desain produk ini. Ada satu jasa percetakan ya, karena untuk membuat brosur, terus kita membuat banner dan lain-lain, kita membutuhkan sebuah percetakan. Nah, jadi di sini partnership-nya adalah sebuah percetakan dan jasa pengiriman, di mana kita tidak secara langsung ke tempat pelanggan untuk memberikan sebuah bannernya atau brosurnya, jadi kita menggunakan jasa pengiriman. Dan juga media sosial seperti Instagram, Facebook untuk membantu mempromosikan dan juga untuk menawarkan jasa kita kepada konsumen. Nah, seperti itu. Selanjutnya ada cost struktur. Elemen terakhir yang tak kalah pentingnya dengan 8 elemen lainnya adalah struktur pembiayaan bisnis. Mengelola biaya secara efisiensi yang menjalin manfaat lebih hemat dan bisa meminimalkan resiko kerugian. Hal ini juga dapat membutuhkan proporsional nilai yang tepat untuk pelanggan. Pada elemen terakhir ini tentu dibutuhkan laporan keuangan yang tepat. Nah, konstruktur dalam bisnis jasa desain produk ini ada satu untuk biaya cetak, tadi untuk percetakan ya, dan biaya listrik, biaya paket internet, dan biaya transportasi. Dan transportasi itu untuk jasa pengiriman ataupun jasa kita ke tempat pelanggan, cara untuk foto produk di tempat pelanggan secara langsung, ataupun mengambil produk untuk ke studio foto kita.
Nah, di sini ada contoh hasil dari jasa desain produk itu adalah satu ini seperti membuat spanduk ya, spanduk pecel lele ini. Jadi nggak mungkin dong tukang pecel lele bikin spanduknya sendiri, ya kan? Nah, jadi kita membantu mereka untuk jasa desain spanduknya ini. Nah, kedua foto produk. Nah, foto produk itu seperti ini yang biasanya kita lihat itu tidak kalau tidak secara seni itu mungkin tidak menarik. Jadi kita membantu untuk konsumen kita itu untuk lebih menarik untuk menjajakan produknya lagi. Nah, kedua brosur. Nah, brosur-brosur ini biasanya untuk sebuah perusahaan ataupun perusahaan jasa ataupun rumah sakit ataupun yang lainnya untuk mempromosikan uh, apa yang mereka berikan kepada pelanggan seperti itu. Nah, membuat banner toko online. Nah, ini tuh seperti yang ada di toko-toko online ya. Di sini ada nama toko online tersebut dan apa di sini diskon-diskonnya ataupun dia menjual produk apa. Jadi seperti itu. Untuk apa kita kaitannya dengan toko online. Nah, dan membuat desain kemasan. Nah, seperti ini desain kemasan yang akan ini contoh desain kemasan yang akan kita berikan kepada pelanggan. Membuat desain-desain pelanggan kemasan yang lebih menarik dan membuat ciri khas dari produk yang dipesan oleh pelanggan. Kita membantu ini. Nah, sudah. Terima kasih kalau ada salah dimohon dimaafkan dan selamat tinggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.